Sebelum lanjut, silakan klik like, share, dan subscribe channel ini, agar Anda tidak ketinggalan petuah Primbon Jawa tentang rezeki dan nasib hidup. Mari kita mulai. Bagi Anda yang lahir dengan weton pahing, sadarilah satu hal penting. Anda tidak diciptakan untuk hidup pas-pasan. Dalam kitab Primbon Jawa kuno, weton pahing dikenal sebagai weton yang memiliki daya batin kuat, intuisi tajam, dan potensi rezeki besar. Namun anehnya, banyak pemilik weton pahing justru merasa hidupnya berat, rezekinya seret, usaha selalu hampir berhasil tapi gagal di ujung. Mengapa bisa begitu? Para leluhur Jawa menyebutkan bahwa weton pahing adalah weton bertenaga panas. Artinya, rezekinya cepat datang, tapi juga cepat pergi, jika tidak dikunci dengan media alam yang tepat. Disinilah banyak orang keliru. Mereka bekerja keras, banting tulang siang malam, tapi lupa satu hal penting. Tangan menunjuk kanan lingkungan rumah adalah magnet utama rezeki weton pahing. Primbon mengajarkan bahwa rumah bukan sekadar tempat tinggal, melainkan wadah energi hidup. Jika rumah kosong dari unsur penarik rezeki, maka sehebat apapun usaha seseorang, hasilnya akan terasa bocor. Weton pahing sangat sensitif terhadap energi panas, energi kosong, aura lingkungan. Itulah sebabnya, leluhur Jawa menurunkan ajaran khusus berupa tanaman-tanaman tertentu yang berfungsi sebagai pembuka pintu rezeki, pengunci kemiskinan, penarik peluang gaib, penyeimbang energi weton pahing. Tanpa tanaman ini, rezeki weton pahing ibarat air di atas daun talas. Datang, tapi tidak pernah menetap. Banyak kisah orang weton pahing yang hidupnya berubah bukan karena ganti pekerjaan, pindah kota, menang undian, melainkan hanya karena menanam satu jenis tanaman di rumahnya. Tanaman ini bukan tanaman sembarangan. Ia hidup, bernafas, dan memancarkan energi alam yang selaras dengan watak pahing. Primbon Jawa bahkan menyebutkan, jika rumah weton pahing selaras dengan tanaman rezeki, maka kekayaan akan datang dengan sendirinya. Namun ingat baik-baik, tidak semua tanaman cocok. Salah tanam, bukannya kaya, justru bisa membuat usaha macet, pengeluaran membengkak, emosi tidak stabil. Rezeki datang tapi selalu habis untuk hal tak terduga. Karena itulah video ini dibuat. Bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membangunkan potensi kaya raya yang tertidur dalam diri weton pahing. Pada bab-bab berikutnya, saya akan membongkar tanaman-tanaman rahasia yang menurut Primbon. Jika ada di rumahmu, rezeki akan mengalir. Jika belum ada, kekayaanmu bisa tertahan. Dan yang paling mengejutkan, salah satu tanaman ini sering dianggap sepele, bahkan dibuang oleh banyak orang. Jangan sampai setelah menonton ini, Anda baru sadar bahwa selama ini rumah Andalah yang menghalangi rezeki Anda sendiri. Tenangkan pikiran. Dengarkan dengan batin terbuka. Karena bab selanjutnya adalah kunci pertama pembuka uang besar weton pahing. Sekarang dengarkan baik-baik. Tanaman pertama yang paling sering disebut dalam Primbon Jawa sebagai pembuka rezeki weton pahing adalah pohon sirih. Tanaman ini terlihat sederhana, bahkan sering dianggap tanaman biasa. Namun bagi weton pahing, sirih bukan sekadar tanaman, ia adalah media penarik uang gaib. Dalam ajaran leluhur Jawa, sirih memiliki makna pembersih jalur rezeki, pengikat keberuntungan, penetral energi panas weton pahing. Weton pahing dikenal memiliki watak keras batin, kuat tekadnya. Namun seringkali jalur rezekinya tertutup oleh energi panas dari emosi, pikiran, dan lingkungan. Sirih berfungsi sebagai pendingin sekaligus pelicin jalan rezeki. Primbon menyebutkan, sirih adalah daun persatuan antara niat manusia dan kehendak alam. Banyak orang weton pahing mengeluh, sudah bekerja keras tapi hasil tak sebanding. Dagangan ramai tapi uang tak terkumpul. Gaji naik tapi pengeluaran ikut melonjak. Menurut Primbon, ini pertanda rezeki datang tapi tidak melekat.
Sirih berfungsi mengikat rezeki agar tidak bocor. Jika sirih ditanam dengan niat yang benar, maka peluang usaha akan datang tanpa dicari. Uang yang masuk lebih awet. Hutang perlahan terurai. Rezeki terasa ringan. Namun ingat, sirih sangat peka terhadap niat pemilik rumah. Jika pemilik rumah suka mengeluh, sering marah, meremehkan usaha kecil, maka sirih akan tumbuh tidak sehat, daunnya menguning, atau merambat tak beraturan. Itu bukan kebetulan. Dalam primbon, itu disebut peringatan bocornya rezeki. Letak penanaman sirih untuk weton pahing. Tempat terbaik. Dekat pintu masuk rumah. Teras depan. Samping rumah yang sering dilewati. Maknanya adalah, setiap rezeki yang masuk, harus melewati sirih terlebih dahulu. Pantangan besar. Jangan menanam sirih di kamar tidur. Jangan membiarkan sirih kering atau mati. Jangan menanam sirih tanpa dirawat. Sirih yang subur menandakan rezeki sedang naik. Sirih yang layu menandakan uang datang tapi habis tanpa terasa. Ada satu ritual sederhana menurut primbon. Saat pertama kali menanam sirih, ucapkan dalam hati. Niat ingsun nandur sirih, muga dadi dalan rezeki lan berkah. Tidak perlu kemenyan. Tidak perlu sesajen. Yang penting niat dan kesungguhan merawatnya. Banyak orang weton pahing yang hidupnya berubah hanya karena satu hal sederhana. Mereka berhenti meremehkan sirih. Dan ingat, sirih hanyalah pembuka. Tanaman berikutnya jauh lebih kuat. Ia bukan hanya menarik rezeki, tetapi mengunci kemiskinan agar tak kembali lagi. Sekarang kita masuk ke tanaman yang paling ditakuti, energi kemiskinan. Tanaman ini sering diremehkan. Sering dianggap tanaman kampung. Bahkan tak jarang ditebang dan dibuang. Padahal menurut primbon Jawa, kelor adalah tanaman penjaga nasib hidup, terutama bagi pemilik weton pahing. Leluhur Jawa menurunkan pesan tegas. Omah sing ana kelore, angel mlebu kamlaratan. Artinya, rumah yang ditumbuhi kelor, kemiskinan sulit masuk. Mengapa kelor begitu kuat bagi weton pahing? Karena weton pahing memiliki karakter. Tekad kuat, mental pejuang, tidak mudah menyerah. Namun, pahing juga rawan terkena. Rezeki panas, cepat datang, cepat habis. Gangguan energi iri, kesialan turun-temurun. Disinilah kelor bekerja. Dalam primbon, kelor disebut sebagai tanaman pengikat bumi. Ia menancap kuat ke tanah, menyerap energi buruk, dan menguncinya agar tidak naik ke rumah. Fungsi spiritual kelor bagi weton pahing, menutup pintu kebocoran rezeki, menetralkan aura kemiskinan, menjaga hasil usaha agar tidak sia-sia, memutus sial yang berulang. Banyak weton pahing hidupnya seperti ini. Sudah usaha gagal bangkit lagi, jatuh lagi dapat uang, habis mendadak. Menurut primbon, itu tanda energi kemiskinan masih bebas keluar masuk rumah. Kelor berfungsi sebagai gerbang penutup. Jika kelor tumbuh subur di rumah weton pahing, maka rezeki kecil tidak terbuang. Usaha pelan-pelan naik. Keuangan lebih stabil. Hidup terasa lebih tenang. Namun kelor tidak bisa sembarangan ditanam. Letak penanaman kelor yang dianjurkan. Menurut primbon Jawa, belakang rumah mengunci sial dari masa lalu. Samping rumah menahan kebocoran rezeki. Pantangan keras. Jangan menanam kelor tepat di tengah rumah. Jangan menebang kelor tanpa alasan jelas. Jangan mencaci tanaman kelor. Jika kelor tiba-tiba layu tanpa sebab, primbon menyebut, ana beban urip sing lagi dipikul. Artinya, ada ujian besar yang sedang ditahan oleh kelor agar tidak langsung menimpa pemilik rumah. Inilah mengapa kelor disebut penjaga sunyi. Ia bekerja diam-diam, tidak pamer, tidak menarik perhatian, tetapi efeknya nyata. Ada amalan sederhana yang diajarkan leluhur. Saat menyiram kelor, niatkan dalam hati. Niat ingsun ngurip-uripi kelor, muga kamlaratan adoh, rezeki tetep.
Tidak perlu ritual aneh. Tidak perlu sesaji berlebihan. Yang penting niat menjaga kehidupan dan usaha. Banyak orang weton pahing yang baru sadar setelah bertahun-tahun. Hidupnya mulai stabil sejak kelor tumbuh di rumahnya. Dan perlu Anda ketahui, kelor bukan penarik kekayaan instan. Ia adalah pondasi. Tanpa pondasi, kekayaan besar hanya akan lewat. Tanaman berikutnya bukan lagi pengunci, melainkan penarik kekayaan bertingkat dan kemakmuran nyata. Sekarang kita masuk ke tanaman yang tidak hanya menjaga atau membuka rezeki, tetapi menaikkan derajat hidup weton pahing secara nyata. Tanaman ini sudah dikenal sejak zaman kerajaan Jawa sebagai lambang kemakmuran, kelimpahan, dan keberlanjutan harta. Namanya pisang raja. Dalam primbon Jawa, pisang raja bukan sekadar tanaman buah. Ia adalah simbol kekayaan yang tumbuh bertahap namun pasti. Mengapa pisang raja sangat cocok untuk weton pahing? Karena karakter weton pahing adalah kuat berjuang dari nol. Tidak instan kaya. Rezekinya naik perlahan tapi besar. Dan pisang raja bekerja persis seperti itu. Primbon menyebut, weton pahing sing nandur gedang raja, rezekine munggah tataran. Artinya, rezeki tidak langsung meledak, tetapi naik lapis demi lapis. Pisang raja memiliki filosofi mendalam. Akar kuat pondasi hidup. Batang besar kekuatan usaha. Daun lebar perlindungan rezeki. Buah bertandan kekayaan berlipat. Inilah sebabnya, di masa lalu, banyak rumah orang terpandang, saudagar, bahkan bangsawan Jawa selalu memiliki pisang raja di pekarangan. Bagi weton pahing, pisang raja berfungsi sebagai penarik rezeki jangka panjang, simbol keberlimpahan keluarga, penanda naiknya derajat ekonomi. Jika pisang raja di rumah weton pahing, berbuah besar, tandan padat, buah matang sempurna, maka primbon menyebut itu sebagai tanda rezeki gede wis cedak. Namun sebaliknya, jika pisang sering busuk sebelum matang, itu tanda rezeki datang tapi salah kelola. Uang ada tapi tidak berkembang. Karena pisang raja menuntut kedewasaan dalam mengelola rezeki. Letak ideal menanam pisang raja. Menurut primbon Jawa, halaman belakang menumbuhkan harta keluarga. Samping rumah rezeki usaha berkembang. Pantangan keras. Jangan menanam pisang raja tepat di depan pintu utama, jangan membiarkan batang pisang membusuk lama, jangan menebang saat sedang berbuah. Pisang raja adalah tanaman kesabaran. Ia mengajarkan weton pahing untuk tidak serakah, tidak tergesa-gesa, menghargai proses. Banyak weton pahing gagal kaya bukan karena kurang rezeki, melainkan karena tidak sabar saat rezeki mulai datang. Ada pesan leluhur yang sangat kuat. Sing sabar ngopeni gedang raja, bakal sugih tanpa kerasa. Artinya, yang sabar merawat pisang raja, akan kaya tanpa sadar. Tanaman ini juga membawa pengaruh pada harmoni keluarga, rezeki pasangan, masa depan anak. Karena kekayaan sejati menurut primbon bukan hanya uang, tetapi rezeki yang menurun dan berkelanjutan. Dan ingat baik-baik, jika rumah weton pahing sudah memiliki sirih, pembuka, kelor, pengunci, pisang raja, penumbuh, maka jalur kemiskinan mulai tertutup perlahan. Namun masih ada tanaman yang berfungsi sebagai pemanggil peluang dari luar rumah. Itulah yang akan dibongkar di bab berikutnya. Jika pada bab sebelumnya kita membahas tanaman yang membuka, mengunci, dan menumbuhkan rezeki, maka pada bab ini kita masuk ke level berikutnya. Bagi weton pahing, kekayaan besar tidak selalu datang dari kerja keras semata. Seringkali ia datang dari orang lain, relasi, kesempatan tiba-tiba, jalan yang tidak pernah terpikirkan. Namun, peluang itu harus dipanggil. Dan menurut primbon Jawa, ada dua tanaman yang berfungsi sebagai pemanggil peluang dan penggerak uang cepat, bambu kuning dan jahe merah. Bambu kuning, pemanggil rezeki dari luar rumah.
Bambu kuning sejak dulu dikenal sebagai tanaman para bangsawan dan pemilik kuasa. Dalam Primbon, bambu kuning adalah simbol jalur rezeki dari luar, relasi yang menguntungkan, pertolongan yang datang mendadak. Weton pahing sering memiliki nasib ora golek, nanging ditemokake. Artinya, tidak mencari, tapi justru didatangi peluang. Namun peluang itu hanya datang bila jalurnya terbuka. Dan bambu kuning adalah penunjuk jalan rezeki dari luar rumah. Fungsi bambu kuning bagi weton pahing, menarik orang baik datang, menghindarkan dari relasi merugikan, mempercepat datangnya kesempatan. Jika bambu kuning di rumah tumbuh lurus dan berwarna cerah, itu pertanda ana dalan rezeki anyar sing kebuka. Letak ideal: pagar rumah, depan rumah, bukan tepat di tengah pintu. Pantangan keras: jangan menanam bambu kuning terlalu rapat, jangan membiarkan bambu kering, jangan menebang sembarangan. Bambu kuning ibarat antena rezeki. Ia menangkap sinyal peluang dari kejauhan dan mengarahkannya ke pemilik rumah. Jahmer, penggerak uang cepat, api usaha. Jika bambu kuning memanggil peluang, maka jahe merah adalah penggerak uang agar cepat berputar. Weton pahing memiliki api batin yang besar. Namun api itu sering naik turun. Kadang sangat semangat, kadang tiba-tiba lelah, kadang usaha macet di tengah jalan. Jahe merah berfungsi sebagai penjaga api rezeki. Dalam Primbon, jahe merah melambangkan keberanian, daya juang, uang yang cepat bergerak. Manfaat jahe merah bagi weton pahing: usaha tidak mudah mati, dagangan lebih cepat laku, uang tidak mengendap sia-sia, mental usaha lebih stabil. Letak terbaik: dekat dapur, halaman samping rumah. Pantangan: jangan menanam jahe merah di tempat gelap, jangan dibiarkan kering tanpa dirawat. Jika jahe merah tumbuh subur dan rimpangnya besar, itu tanda api rezekimu lagi murup. Kombinasi bambu kuning jemah. Ketika dua tanaman ini hadir bersamaan di rumah weton pahing, peluang datang, keberanian muncul, uang bergerak, usaha naik kelas. Primbon menyebut kombinasi ini sebagai jalur cepat dadi. Namun ingat, tanaman hanya pemanggil dan penggerak. Pemilik rumah tetap harus bergerak, bertindak, mengambil peluang. Karena jika tidak, peluang hanya akan lewat di depan mata. Dan setelah semua tanaman ini hadir, masih ada satu tahap terakhir: mengikat seluruh rezeki agar menetap dan turun-temurun. Sekarang dengarkan dengan sungguh-sungguh. Banyak orang gagal kaya bukan karena tidak bekerja, tidak berusaha, tidak punya peluang, melainkan karena rezekinya tidak pernah benar-benar menetap. Dalam Primbon Jawa, ada satu ajaran yang jarang dibicarakan. Rezeki ora mung ditarik, nanging kudu diiket. Artinya, rezeki tidak cukup dipanggil. Ia harus diikat agar tidak pergi lagi. Disinilah bab terakhir ini menjadi penentu segalanya. Anda sudah tahu. Sirih pembuka jalan. Kelor pengunci kemiskinan. Pisang raja penumbuh kekayaan. Bambu kuning pemanggil peluang. Jahe merah penggerak uang. Namun semua itu tidak akan bekerja sempurna bila pemilik rumah weton pahing tidak menyatukan niat, sikap, dan batinnya. Weton pahing adalah weton kuat, tetapi kekuatannya sering bocor karena emosi tak terkendali, perkataan negatif, meremehkan rezeki kecil, tidak bersyukur di awal. Primbon menegaskan, omah kebak tetuhan rezeki, nanging atine kosong, asile tetep kosong. Rumah boleh penuh tanaman penarik rezeki, tapi bila hati pemiliknya kosong, rezeki akan tetap pergi. Ritual sunyi pengikat rezeki weton pahing. Ini bukan ritual klinik. Ini adalah laku batin sederhana yang diajarkan leluhur. Lakukan seminggu sekali. Di pagi hari, berdirilah sejenak di depan rumah. Pandang tanaman-tanaman Anda. Tarik napas dalam. Ucapkan dalam hati.
Aku urip bareng rezekiku. Sing teka, tak rawat. Sing ana, tak syukuri. Tidak perlu sesajen. Tidak perlu dupa. Yang diperlukan hanya kesadaran dan niat menetap. Tanaman akan menangkap niat itu. Rumah akan menyimpannya. Dan rezeki akan merasa aman untuk tinggal. Tanda rezeki mulai melekat. Menurut Primbon, jika rezeki mulai terikat, tanda-tandanya, hidup terasa lebih tenang. Uang tidak lagi cepat habis. Masalah datang tapi mudah selesai. Peluang muncul berurutan. Bukan langsung kaya mendadak, tetapi hidup mulai stabil dan naik perlahan. Dan justru disitulah letak kekayaan sejati weton pahing. Karena kekayaan yang baik bukan yang datang sekali, melainkan yang tinggal dan berkembang. Pesan terakhir leluhur Jawa. Sing sabar, sing eling, lan sing nrimo ing proses. Bersabarlah, sadarlah, terimalah proses. Tanaman-tanaman ini adalah saksi hidup. Jika Anda rawat mereka, maka hidup Anda pun sedang Anda rawat. Dan suatu hari nanti, Anda akan tersenyum sendiri, menyadari bahwa hidup Anda berubah tanpa Anda sadari kapan tepatnya. Sekarang saya bertanya pada Anda, tanaman mana yang sudah ada di rumahmu? Tanaman mana yang belum? Tulis di komentar. Karena bisa jadi, satu tanaman saja adalah pembatas antara hidup pas-pasan dan hidup berkecukupan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like agar channel ini terus berkembang. Share ke keluarga atau teman. Siapa tahu ini jadi jalan rezeki bagi mereka. Dan pastikan subscribe, agar tidak ketinggalan rahasia primbon, weton, dan rezeki di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.